Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Baik. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Saat ini ada Bapak Pendeta Pak James bersama dengan kita hari ini. Kita mau mendengarkan firman yang mau disampaikan beliau. Nah, hari ini kita luar biasa. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kita tenangkan hati kita. Kita mau arahkan segenap seluruh hidup kita. Kita mau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak. Kalau kami hari ini, kami boleh ada di tempat ini, itu semua bukan karena keluarga Bapak, tetapi ini semua karena oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Roh Kuduslah yang menarik kami hingga ada pada saat ini di tempat ini. Kami rindu mau menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kita sembah Dia, haleluya. Kami rindu lebih dalam Tuhan, masih dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk lebih
besar, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isi. Kami bersyukur Bapa, kalau di hari yang indah ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada bersamamu saat ini Tuhan. Tuh kami menikmati kasih kemurahan baik-Mu Tuhan, yang begitu dahsyat luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah kami yang begitu setia mengasihi kami. Engkau sampai rela berkorban buat kami, mati di atas kayu salib. Hai Bapa, kalau kami merenungkan itu, betapa besarnya pengorbananmu buat kami. Tidak ada waktu untuk berlengah-lengah Tuhan lagi Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepadamu, karena begitu besar kasih-Mu akan dunia ini Tuhan, sehingga Engkau mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kamilah itu Tuhan, umat-umat pilihan-Mu, umat-umat tamu sandara-Mu Tuhan. Saat ini kami ada di tempat ini, kami lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan Tuhan semua acara ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang siap memuji Tuhan dan siap memberikan korban syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan amin.
Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami dapat merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam pujian penyembahan yang menghantarkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami yakin dan percaya setiap kami yang berbeban berat, apapun pergumulan persoalan hidup kami datang dengan berbagai persoalan, pula membawa berkat-berkat surgawi-Mu. Dan kami yakin dan percaya hari ini akan ada pencerahan yang baru. Hari ini Tuhan Yesus akan yang menjamah setiap kami. Sehingga setiap kami apapun pada pagi hari ini sungguh kami datang kepada Engkau. Kami akan mendapatkan kelegaan. Kami akan mendapatkan kelepasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Berbicara melalui lidah hamba Tuhan Yesus. Untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sehingga setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah hamba Tuhan Yesus tidak dikurangi, tidak ditambahkan. Semuanya murni bersumber daripada-Mu saja. Sehingga setiap kami pribadi, kami mendapatkan sentuhan kasih-Mu. Kami mendapatkan jemahan kasih-Mu. Dan kami mendapatkan jawaban Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita setiap yang percaya katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang mulia Tuhan. Selama 1 menit. 1 menit. Katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus itu baik. Sangat baik. Teramat baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Satu kali lagi, Ia menjadikan segala-galanya baik. Berikan tepuk tangan yang mulia Tuhan. Perkenalkan nama saya James Mukti Wahab. Saudara bisa panggil nama saya James saja. Kalau James Mukti Wahab terlalu panjang. Marga saya Wahab. Saya punya 3 putra. Putra saya semuanya ada di luar negeri. 1 sudah sarjana dan 2 sedang kuliah. Dan mereka kuliah sambil bekerja. Bahkan yang tertua kuliah sambil berbisnis di sana. Istri saya, dia adalah entrepreneur, culinary. Dia berbisnis makanan, semuanya dia buat. Saya juga berbisnis di bidang itu. Saya sendiri juga ada percetakan, ada bisnis yang lain juga, produk dari luar negeri yang dipasarkan di Indonesia. Saya juga dosen Inggris dan Mandarin dan bidang-bidang yang lainnya. Senang sekali pagi hari ini kita bisa berjumpa. Saudara, apa kabar semuanya? Baik. Yang mantap, apa kabar semuanya? Luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Edi dan juga Ibu Gembala yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, tema khotbah kita pada hari ini adalah God's grace. What is the grace of God? The grace of God is something that you don't deserve to get it, but God give it to you. I say that again. What is the grace of God? The grace of God is something you don't deserve to get it, but God give it to you. Apakah anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan itu adalah sesuatu yang kita tidak pantas, kita tidak layak menerimanya, tapi Tuhan memberikan kepada kita. Amen. So, simply said that is God's favor and kindness towards us. Itu adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita tidak mampu sebagai manusia, tapi Tuhan yang memampukan kita. Yang setuju dengan saya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sebetulnya tidak layak. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Roma 3:10 katakan, ada yang tahu Roma 3:10?
Coba baca kitabnya. Roma 3 ayat 10. Kalau yang sudah dapat tolong bacakan dengan keras. Seperti sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. We are sinners. Tidak seorang pun di antara kita, bahkan di muka bumi ini, yang hidupnya benar. Roma 3 ayat 23 katakan bahwa apa? Coba kita lihat di Roma 3 ayat 23. Karena sama-sama, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 katakan apa? Mari kita membaca Roma 6 ayat 23. 1, 2, 3. Sebab dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. I stress points the words of karunia Allah. Karena karunia Allah, apa anugerah itu? Anugerah itu adalah kasih karunia, rahmat, hidayah. Itu adalah kebaikan Tuhan. Menyadari akan hal ini, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan sembarang lagi dalam menjalani hidup ini. Itu nanti urusan orang tua. Ya, kita masih muda. I'm still young, man. I want to enjoy my life. My journey is still too far. Perjalanan hidup saya masih jauh. Emangnya kita tahu bahwa hidup kita ini sampai kapan? Permisi tanya. Ada yang tahu bahwa hidupnya tinggal kapan? Ada yang berani angkat tangan? Nobody knows. Tidak seorang pun tahu. Tetapi ingat bahwa hidup kita di mata Tuhan sangat berharga. Katakan amin. Hidup kita sangat bernilai ketika kita sungguh-sungguh menghargai dan menghormati Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, hari-hari, minggu, bulan, dan tahun ke tahun, persoalan pergumulan hidup itu kurang lebih sama. Tetapi kasih anugerah Tuhan tidak pernah sama. Setiap hari selalu baru. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, mari kita sama-sama membaca Alkitab kita. Saudara percaya tidak bahwa Alkitab yang saudara dan saya miliki ini adalah perkataan Tuhan? Amin. Mari angkat Alkitabnya. Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Yang bawa iPad, bawa handphone, yang ada isi Alkitabnya diangkat. Jangan yang tidak ada Alkitabnya lalu dia angkat. Ya. Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Yes. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Sama-sama kita katakan sekali lagi. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Apakah saudara percaya bahwa ini adalah firman Allah? Amin. Maka itu kita harus membacanya setiap hari. Untuk apa kita sebagai anak Kristen? Kita orang Kristen, kita orang percaya. Kita hanya tenteng Alkitab kita pada saat kita ke gereja saja. No, my friend. We have to open our Bible and then we have to read it every day. Kita harus membuka Alkitab kita dan membacanya setiap hari. Karena setiap hari ketika kita membaca Alkitab, ada sesuatu yang baru yang kita dapatkan dari Tuhan. Katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, selama ini kita hanya meminta lewat doa kita. Terkadang kala sesuai dengan kehendak maunya kita apa. Pernahkah terpikirkan oleh kita mengizinkan Tuhan berbicara dengan kita? Bagaimana Tuhan bisa berbicara dengan kita? Tidak serta-merta dia muncul, anakku. Tidak seperti itu, saudaraku. So that's why you have to read the Bible. Kita harus membaca Alkitab. Izinkan Tuhan berbicara dengan saudara dan saya. Kalau saudara membaca Alkitab setiap hari, maka hidup saudara dan saya akan beda. Katakan amin. Karena itu saudaraku yang kasih dan Tuhan Yesus, dalam perjalanan hidup kita bersandar pada anugerah Tuhan. Amin.
Karena itu saudaraku, dalam segala hal, baik hidup pribadi ataupun hidup kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Karena itu saudaraku, jangan kita meremehkan bahwa kekristenan kita, we are just Christians. Kita hanya Kristen, KTP, oke, Kristen. Dan kita ke gereja every Sunday, you go to the church. Kalau ada konsel ataupun di sini apa namanya? Komsel, komunitas sel, kalau di sini apa? Doa saja. Ya, pertemuan di situ. Is that enough, my brother sister in Jesus? Apakah itu cukup? Tidak. Itu belum cukup. Karena kita mengenal Tuhan bukan hanya secara historis saja, bukan secara kognitif saja, tetapi kita mengenal Tuhan. Bagaimana hubungan saudara dan saya secara pribadi dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, dan dengan setia kepada Tuhan. Apapun pengajaran di luar sana, ketika itu di luar daripada koridornya Alkitab, jangan kita dengar, jangan kita ikuti. Karena apa yang ada di Alkitab tidak dilebih-lebihkan ataupun dikurangi. We have to go back to the Bible. Back to the Bible. Kembali kepada firman Tuhan. Saudara setuju akan hal itu? Berikan tepuk tangan yang menyembah Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Mari kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, saudaraku. Sudah dapatkah saudara? Baik, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ingat saudaraku, bahwa semua keselamatan yang kita peroleh, semua yang kita peroleh itu bukan karena hasil saya. All because of me. Ini karena saya. Saya punya seorang teman. Itu sudah berapa puluh tahun yang lalu. Dan pada saat usianya menjelang 24-25, dia sudah menjadi salah seorang, bukan manajer tapi utusan bos, untuk menjadi kepala pimpinan di suatu daerah. Baru pulang dari London, lulusan dari London. Orang ganteng, ya. Apa yang dia katakan? Semua pencapaian, all achievement that he got, semua pencapaian dia, all because of me. I deserve to get it. Aku pantas, aku layak menerimanya. Kenapa? Aku memang pintar, aku memang smart. Tetapi setelah berapa tahun kemudian, karena sebelumnya dia rajin ke gereja, dia rajin berkumpul di komunitas orang-orang percaya. Tetapi pada saat dia maju, pada saat dia mendapatkan apa yang dia inginkan, lebih daripada ekspektasinya, sudah mulai silau, man. Lupa. Ya, apalagi dikelilingi orang-orang berduit, dikelilingi hal-hal duniawi. Lupa. Yuk kita ke gereja. My friend, I'm so sorry. You look at my list. These times I'm going at 9 o'clock a.m. I'll have to play golf. Aku mau main golf. And after that, what about in the afternoon? Yang siang sore harinya aja. My schedule, the list is full. Schedule saya, jadwal saya penuh. Jadi, bos ada hari apa yang sempatnya? I have no time. I'm sorry, my friend. Nggak ada waktu lagi. Karena dia masih sehat, dia masih kuat. Dia punya kedudukan, duitnya banyak. Ya. Ada kecenderungan orang-orang seperti itu. Ketika dia berhasil, ketika dia memiliki apa yang dia inginkan, apalagi dalam usia masih relatif muda, lupa. Tetapi seiring dengan perjalannya waktu, Tuhan tentu sayang kepada dia juga. Dia ditegur dan dia mengalami sesuatu hal sehingga
semua popularitasnya, semua kejayaannya, semua kekayaannya, semuanya, everything good, the best is gone. Tuhan izinkan itu terjadi. Akhirnya dia kembali. Dia harus mulai dari dasar. Dia harus mulai dari nol. Tidak jadi menjadi pimpin lagi. Karena fired. Dipecat. Saya yakin dan percaya di sini. Saya melihat banyak anak-anak muda. Yang anak-anak muda tolong angkat tangan. Ingat. When you are blessed by God, do not forget God. Ya. Jangan melupakan Tuhan apa yang kau capai. Semuanya bukan karena it's me. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena pemberian Tuhan, kebaikan Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Ada seorang ahli bedah dari Singapura. Sama modelnya. Ketika dia belum begitu tenar, belum begitu ramai, belum begitu banyak pasien, dia rajin. Dia ikuti, ada kumpulan orang-orang yang ada di gereja. Kumpulan kadang-kadang di rumah-rumah untuk berdoa, untuk sharing firman Tuhan. Tetapi pada saat dia mulai tenar, dia mulai banyak pasien. Can you imagine one patient at least he got 100 million rupiah. Saya rupiahkan kurang lebih seperti itu. Berapa banyak pasiennya sehingga dia menjadi terkenal. Dia lupa. Hey, come on my friend, let's go to the church. It has been a long time you don't go to the church. Udah lama gak pergi ke gereja. Come on, let's go there. I'm so sorry my friend. It doesn't mean that I don't want to go to church, but look at my list. So many excuses. Begitu banyak alasan. Alasan ini, alasan itu. It seems that it makes sense. Kelihatannya, kedengarannya masuk di akal. Tetapi sesungguhnya dia sudah menghindar dari Tuhan. Karena itu tadi saya katakan, saya ingatkan bahwa kita mengenal Tuhan bukan hanya secara historis saja, bukan hanya secara kognitif saja, tapi kita mengenal Tuhan, ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami betul hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, kita pasti lebih menghargai, menghormati Dia. Katakan amin. Amin. Seperti yang sudah saya katakan, bahwa hidup kita ini bukan untuk milik kita lagi. Hidup ini adalah milik Tuhan. Ketika kita mengiringi Tuhan, selama-lamanya kita mengiringi Tuhan. Karena apa? Dia sendiri, I know the truth and the life, no one can come to the Father except by me. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. You know why He wants to come to the earth? It's because of His love. Semua karena kasih-Nya. Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara ingat lagu ini? Betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Ada di ayat berapa? Yohanes 3. Sama-sama kita ucapkan 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menurunkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Betapa besar kasih-Mu aku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan
because you love Jesus Christ. Saudara dan saya datang ke gereja karena satu ekspresi ucapan syukurnya, our gratitude, our thankful to God. We come to the church because we want to search God. Kita mau datang ke gereja, kita mencari Tuhan, bukan mencari siapa pengkhotbahnya, bukan melihat siapa, jangan untuk apa saya datang ke gereja. Semuanya karena kasih. Tuhan mencintai kita lebih dahulu. Karena dia ada kasih adanya. Di muka bumi ini tidak akan kasih seperti dia. Maka itu dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam Yesus ada jalan, di dalam Yesus ada kebenaran, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di bawah kolong langit tidak ada keselamatan lainnya. Olehnya kita beroleh keselamatan hanya di dalam. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saudaraku, ketika kita masih hidup, seek the kingdom first and His righteousness, the rest will be added to you. Kalau saudara mau diberkati, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Amen. Semuanya akan ditambahkan kepada, berikan tepuk tangan yang meriah. Kenapa? Kita mencari manusia. Okay, he can help you. Dia bisa menolong engkau. Berapa kali? Let's say 1 time, 2 times, 5 times, even more than 10 times, but limited. Manusia bisa membantu kita, tapi terbatas. Tetapi Tuhan yang kita sembah, Dia tidak terbatas. We are people, we are finite. F-I-N-I-T-E. Terbatas, we are limited. But God that we praise, we adore is infinity. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu He is God. He is a God and He is love. Dia adalah kasih adanya. Saudara dan saya mengiringi Tuhan, seumur hidup tidak akan pernah menyesal. Katakan amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, saudara dan saya sampai detik saat ini masih survive, it's because of God's grace. Saudara dan saya sampai detik saat ini masih ada, bisa melihat teman-teman saudara keluarga kita. Karena kasih Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tidak bisa kita hitung dengan caranya manusia. Anugerah Tuhan selalu baru. Karena itu saudaraku, mari kita belajar lebih mendalam bahwa anugerah Tuhan itu kita pelajari ada 1, 2, 3, 4, ada 4. Yang pertama saudaraku, mari kita membaca di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 19 ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 12 ayat 9. Yang pertama, anugerah Tuhan selalu cukup. Anugerah Tuhan selalu cukup. Mari kita sama-sama membacanya. Tetapi Ya Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, sebab justru dalam kelemahan dan kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku tinggal atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, anugerah Tuhan tidak pernah kurang. Amin. Selalu cukup. Berapapun kekurangan saudara dan saya, Tuhan selalu mencukupkannya. Apapun kekurangan dan kelemahan saudara dan saya, Dia mengcover. Pernah nggak terlintas dalam pikiran saya, ketika kita membutuhkan, kok ada saja Tuhan sediakan. Even more than we expect. Anugerah Tuhan selalu cukup. Dia tahu kekurangan dan kelemahan saudara. Dia tahu betul, dia paham betul. Dia yang merajut kita di dalam rahim ibu kita selama 9 bulan. Dia tahu betul. Dan hasil ciptaannya itu adalah sempurna adanya. Karena itu, anak-anak, jangan sampai kita melukai hati orang tua kita. Betul nggak mama-mama di sini? Ya mama-mama tolong angkat tangan. Banyak juga ya. Papa-papa juga angkat tangan.
Jangan kita melangkai hati papa mama kita. Ketika papa mama kita mulai menasihati, memberikan wejangan, udahlah ma, udahlah pak, udah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya apa? Udahlah papa mama, diam aja. Dengar yang saya ngomong. Kamu duduk manis, diam, pokoknya beres. Padahal apa yang menurut pandangan kita itu sudah the best, sudah terbaik, belum tentu apa yang menurut kacamata orang tua. Orang tua sudah makan asam garam. Ada amin? Mama-mama? 9 bulan loh, can you imagine? 9 bulan di sini. Mau bergerak bebas tidak bisa. Makanya itu kita harus menghormati orang tua kita. Sayangi orang tua kita. Jangan karena orang tua kita memang dasarnya sudah orang kaya, lalu kita hormati harga karena mau hartanya. Tetapi orang tua bagaimana kalau dia tidak punya harta benta, tidak punya warisan, tetap kita hargai. Ada amin? Hargai, hormati. Yang sedang bicara ini juga, ini ditujukan kepada saya, saudaraku yang kasihan Tuhan Yesus. Maka itu saudaraku, yang terlihat saja kita tidak menghargai, menghormati, kasih anugerah Tuhan. Bagaimana yang tidak kelihatan? Saudara tahu apa yang saya maksudkan yang tidak kelihatan itu siapa? Siapa? Tuhan Yesus, orang tua kita yang tidak kelihatan. Kalau kita bisa mewujud nyatakan kalau kita mengasihi orang tua kita yang kelihatan, maka kita juga akan bisa melakukan yang tidak kelihatan. Amin. Yuk, sepertinya kita harus lebih semangat lagi. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lebih semangat lagi. Yang kedua yang kita pelajari bersama-sama, bahwa anugerah Tuhan selalu baru. Kita buka di Ratapan 3 ayat 22-23. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Ingat saudaraku, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, anugerah Tuhan selalu cukup. Anugerah Tuhan itu selalu baru. All is new. Always new. Mari kita sama-sama membaca di Ratapan 3 ayat 22 dan 23. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudaraku yang kasihan Tuhan Yesus, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Saya stress point, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Mu-nya itu huruf besar atau kecil? Berarti Tuhan setia kepada kita. Karena itu, kalau Tuhan saja setia kepada kita, bagaimana dengan kita sebagai follower pengikutnya? We are the disciples of God. Kita harus betul-betul setia. You say that you are Christians. Engkau katakan bahwa engkau adalah orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus. Tapi bagaimana kehidupan, realitas kehidupan sehari-hari? Orang berkata yang tidak pada tempatnya saja kita sudah mulai marah-marah, mencap-mencap. Terkadang kala kita melihat kenapa orang itu tidak atau belum diberkati, karena Tuhan mau melihat sikap hatinya dulu, karakter dan tabiat buruknya itu loh. Baru masalahnya Tuhan selesaikan. Ada amin? Jangan sampai sudah diberkati, tabiat dan karakternya itu masih tidak berkenan di hati Tuhan. Seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan kenapa doa saya sampai detik saat ini belum dijawab-jawab? Koreksi diri, introspeksi diri sendiri. We have to see ourselves. Something happens on us. Ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, untuk mengiringi Tuhan, untuk mengikuti Tuhan, bukan hal yang gampang. Untuk menjadi seorang Kristen, to be the follower, to be the disciples of God, it's not easy. Ketika kita diproses, kita dibentuk, sakit gak? Sakit. Sakit sekali. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, melangkah ke situ tidak boleh, melangkah di sini tidak boleh. Apa-apa juga dilarang. Yang dilarang Tuhan itu adalah berbuat dosa. Ya kalau mau makan capcay puyung
bakmi kuipnya. Bebas mau nonton juga. Saya nggak tahu di sini bagaimana. Bebas. Tapi jangan sampai hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, anugerah Tuhan selalu baru. Selalu baru. Pergumulan kita seringkali dari tahun ke tahun itu saja. Masalah orang tua, masalah sakit penyakit, masalah anak-anak, masalah ipar, masalah menantu mertua, itu saja. Tetapi berkat Tuhan itu selalu baru. Dia tahu betul apa yang terbaik buat saudara dan saya. Karena itu saudara, ketika kita mengiringi Tuhan Yesus, selama-lamanya kita harus mengiringi Dia. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga yang kita pelajari, tetap di Ratapan 3 ayat 22-23. Anugerah Tuhan tidak pernah habis. Ayo sama-sama kita membacanya sekali lagi. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saya men-stress point, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Rahmat-Nya selalu baru. Tidak mungkin saudara within the week, every day you eat Indomie. Ada nggak satu minggu tuh tiap hari makan Indomie pagi, siang, sore, dan malam? Kalau ada tolong tunjuk tangan. Ada nggak? Let's say gado-gado deh. Lebih ada isinya. Tiap hari makan gado-gado. Ketoprak? Nggak ada. Even makan nasi putih pun mungkin tidak ada. Betul nggak? Karena apa? Karena anugerah Tuhan itu setiap hari Dia tahu betul. Dia selalu mencukupi. Dia selalu memberikan hal yang baru. Dia selalu memberkati kita sehingga tidak pernah habis. Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Yang keempat, bahwa anugerah itu, anugerah Tuhan indah pada waktu. Amin. Mari kita melihat Pengkhotbah 3 ayat 11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes everything is beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Karena itu saudaraku, mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bagaimana bisa kita mengerti dan memahami betul otak saudara dan saya sebesar begini nih? Let's say sebesar power. Ada nggak sebesar ini? Ada yang dokter di sini? Any one of you is a doctor? Tapi otak dan ciptaan Tuhan itu sebesar dunia ciptaannya. Terkadang kala kita berpikir, kita mengira bahwa standar kehidupan kita itu sudah baik. Saudara dan saya sudah melangkah dari sini ke sini. Kita pikir tidak seperti itu. Tetapi bagi Tuhan, standar hidup saudara di mata Tuhan itu jauh. Karena itu tiap hari hidup kita harus terus diperbaharui. Diperbaharui, renew. Pada saat itu diperbaharui, pemrosesan terjadi, pembentukan terjadi, sakit sekali. Yang biasa, tapi saya ngomong dulu, di sini tidak ada. Ada yang seperti kejadian rumah tangga. Suami ketika pulang, istrinya begini. Ngerti nggak? Pi, Pak, uangnya mana? Udah begini. Di sini tidak ada, amin. Saya kurang yakin. Di sini tidak ada. Yang bilang amin tepuk tangan buat Tuhan. Dia nggak tahu bagaimana susah capek lelahnya, jerih payahnya sebagai bapak, sebagai ayah. Pulang-pulang bukannya bagaimana, baik, ya, diatur, diurusin dulu kok.
mau ngopi atau mau teh panas, ini udah ada singkong, ini udah disiapin. Mau apa-apa duduk begini. Sini tidak ada, amin. Padahal ke gereja ya, Kristen. Tapi realitas kehidupan tidak mencerminkan bahwa dia itu anak Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, bahwa apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan cerminan Kristus yang hidup di dalam kita. Saudara masih ingat bahwa firman Tuhan ini sungguh sangat berguna. Amin. Mazmur 115 ayatnya 105. Ada yang tahu? Mazmur 115 ayatnya 105. Mazmur 115 ayatnya yang 105. Nah, kalau nggak ada, berarti saudara masih melek. Ya. Terkadang-kala di gereja kita pikir, pengkhotbah pikir bahwa dia sudah, waduh, dia ngangguk-ngangguk begini. Dia nikmati betul. Ternyata dia sudah ke Singapura, ke Malaysia. Tapi puji Tuhan di sini semuanya tetap semangat ya. Amin. Karena itu saudaraku, saya sudah menciptakan lagu yang berjudul Anugerah. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu ini. Sudah 100 lagu lebih yang saya ciptakan. Nah, lagu ini adalah 1 bulan yang lalu saya ciptakan. Haleluya. Sebetulnya liriknya adalah dalam bahasa Mandarin. Saya menciptakan dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan kebanyakan bahasa Indonesia. Tapi hari ini kita akan menyanyikan dalam versi bahasa Indonesia saja. Amin. Judulnya adalah Nida Antier, Anugerah. Kau tampilkan lagunya. Alunan iramanya bersama dengan air mata saya mengalir. Merasakan betul bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa, saudaraku. I have been 3 times to go to die. It's because of God's grace that I'm still here in front of you. Sudah 3 kali saya nyaris meninggal.
Tapi karena kasih anugerah Tuhan, saya masih ada di hadapan saudara. Haleluya. Karena rancangan Tuhan indah untuk saya dan saudara. Amin. Pertama kali 30 tahun yang silam, ketika saya bawa mobil, nyetir mobil, baru beli mobilnya, kami ramai-ramai untuk menuju ke bos ayah saya. Pada saat perjalanan pulang, mobil yang saya kendarai itu masuk ke jurang. Saudara, memang kalau lihat film, bagaimana, betapa mengerikan. Boom, boom, boom. Dan ada sejenis tanah bisa menghisap apapun juga. Saya masih disayangi Tuhan. Haleluya. Itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu karena rahmat Tuhan saya masih hidup. Tapi anti saya meninggal. Tidak lama kemudian ayah saya meninggal. Dan adik saya meninggal. Yang kedua 20 tahun lebih yang silam. Ketika saya masih mengontrak rumah di Lokasari Mangga Besar 9. Rumah yang saya tempati sedang tidur enak-enak. Tiba-tiba atap yang begitu berat, boom, jatuh. Saya merasakan betul bagaimana pertolongan Tuhan. Dia menghindarkan semuanya itu. Kalau tidak rata, muka dan badan saya rata dengan atap yang hancur itu. Sekali lagi saya diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, pada saat saya sakit, sekujur tubuh kram, tidak bisa bergerak, udah nggak bisa bergerak, sakitnya bukan main. Sekali lagi, pada saat saya dibawa ke rumah sakit Husada, saya diselamatkan oleh Tuhan lagi. Amin. Berikan tepuk tangan. Amin. Oh, because of God's grace. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mengalaminya, bagaimana pertolongan Tuhan atas kehidupan kita, maka kita akan sungguh-sungguh, betul-betul menghargai, menghormati hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Haleluya. Ada amin? Amin. Yang mau tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Haleluya. Tuhan sudah banyak melakukan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Sadar nggak kita bahwa selama ini Tuhan ada berjalan di depan kita. Amin. Dia menuntun dan memimpin hidup kita. Amin. Dan kita tidak bisa lagi main-main. Tunggulah, aku masih muda, aku masih kaya, aku masih sehat, aku masih tua, aku masih banyak simpanan. Nanti kalau aku sudah tua, aku sudah puas menikmati dunia yang dunia tawarkan, aku baru sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Emangnya kita tahu hidup kita sampai kapan? We never know when is the end of our life. Ada yang tahu bahwa hidupnya sampai kapan berakhirnya? Sayang saudaraku, kita sudah mati-matian kita memperjuangkan iman kita, percaya kita pada Tuhan. Tetapi setengah perjalanan, atau seperempat, atau 3/4, kita terlena, kita keluar dari jalurnya Tuhan. Alangkah sayangnya kalau pada akhirnya harus masuk ke neraka. Tolong angkat tangannya, mau masuk ke neraka siapa? Yang mau masuk ke surga? Haleluya. Tahan dulu, supaya kita bisa melihat teman-teman di kalian yang tidak angkat tangan, berarti dia mau masuk ke neraka. Turunkan tangannya. Buat apa kita ke gereja? Every Sunday you go to the church. Setiap hari kita mempertahankan iman kita. Saudara, dalam kehidupan, realitas kehidupan kita, terkadang kalau kita diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Masih ingat di Daniel?
Ada 3 sahabat, namanya siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada masa itu ada raja yang bengis sadis, siapa namanya? Nebukadnezar. Apa taruhannya? Pada saat itu iman ujiannya, iman taruhannya. Dan yang 3 ayat 18. Saudara ingat saja. Tetapi dia tetap memilih Tuhan. Dia tetap memilih Allah. Saudara, kita mengiring Tuhan sampai akhir perjalanan hidup kita. Kita tidak pernah tahu perjalanan hidup kita sampai kapan. Jangan berpikir masih muda. Jangan berpikir saya masih anak remaja, masih kecil. Nobody knows. Tidak seorang pun tahu akhir perjalanan hidup kita. Kemarin masih ngopi-ngopi, masih hahaha, tiba-tiba sudah tinggal nama. Anak remaja sehat kuat, habis main badminton tiba-tiba kolaps dia. Pemuda ketika sedang meliput berita, tiba-tiba dia kolaps. Orang yang terkenal, karena ini tidak pilih, you tua, muda, anak-anak. Maka itu kita tidak berkuasa atas kehidupan kita. Kita bersyukur kalau kita masih punya waktu, masih punya kesempatan, kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu ada lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita masih bernapas, kita masih bisa berbuat itu, berbuat ini, kita masih sehat, kita masih kuat, berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan pelit-pelit terhadap Tuhan. Waktumu, tenagamu, pikiranmu, uangmu, segenap apa yang Tuhan percayakan kepada kita, kita berikan yang terbaik. Melayani Tuhan harus all out, full heart. Mengiringi Tuhan harus full heart. Mari kita semuanya berdiri. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara tetap berdiri. Renungkan firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Renungkan. Renungkan bahwa Tuhan begitu mengasihi saudara. Jangan pernah kita sia-siakan lagi. Dia tahu betul apa yang menjadi kebutuhan saudara. Dia tahu kapan dia memberkati saudara dan saya. Dia selalu memberikan kekuatan. Dia selalu memulihkan hidup kita. Sejauh kita tetap bertahan dan bertahan dan bertahan di dalam Dia. Pasti
pasti ketika saat itu kita akan bersyukur, terima kasih sekali kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu adalah indah pada Amin. waktu. Ingatlah, Dia sendiri sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah datang kepada Tuhan. It is right. We are on the right track. Kita nggak salah lagi. Kita sudah betul mengiringi Tuhan mencipta langit dan bumi. Amin. Dan Dia akan menjamin kita ketika di akhir perjalanan hidup kita. Everybody will die. Semua orang akan meninggal. Tetapi perjalanan hidup kita ada Tuhan Yesus yang mendampingi kita, yang menuntun kita, sehingga kita bisa masuk ke surga. Amin. Saya minta kesediaan Ibu Gembala untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Anugerah luar biasa. Tidak terbatas Tuhan. Tidak terhitung. Amin. Amin. Terima kasih. Harus baru-baru setiap hari. Amin. Tidak ada habis-habis. Amin. Kami ada semua karena anugerah. Amin. Amin. Kami bisa melakukan ini itu semua karena anugerah. Amin. Apa yang kami miliki saat ini semua juga karena anugerah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kau boleh mengingat kembali hari-hari yang kami lalui sampai hari ini. Pertolongan demi pertolongan-Mu tidak pernah berhenti di hidup kami Tuhan. Kau yang memampukan kami untuk kami bisa berdiri teguh sampai saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya ucapan syukur yang bisa kami berikan kepada-Mu Bapak. Amin. Hanya pujian dan pengagungan yang bisa kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Maka hidup kami untuk menjadi orang baik kemuliaan. Amin. Maka hidup kami agar kami bisa menyenangkan-Mu Tuhan. Maka hidup kami agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan Tuhan. Dan kami menghargai Engkau Tuhan. Menghargai setiap apa yang Tuhan sudah percayakan di hidup kami. Untuk kami kembalikan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk anugerah berkat-Mu yang luar biasa bagi hidup Tuhan. Firman-Mu kembali mengingatkan kami akan kebesaran anugerah-Mu, akan kebesaran kasih-Mu Tuhan, akan kebesaran rahmat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, bagian dan pengobatan dimanapun dia melayani. Ada jiwa-jiwa yang terus dikuatkan, diteguhkan. Bahkan ada banyak jiwa-jiwa yang kembali kepada Tuhan, dimenangkan untuk Tuhan. Pakai hamba-Mu, pakai keluarganya, anak-anaknya Tuhan memberkati. Terima kasih. Dimanapun dan kemanapun hamba-Mu melangkah, biar Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami semua pagi ini jemaat di tempat ini sudah diberkati luar biasa Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus teguhkan firman yang sudah kami dengar, agar itu terus tertanam di hati kami dan kami lakukan dalam hidup kami. Biar hidup kami berpadan dengan firman Tuhan. Biar kami boleh alami realita Tuhan terjadi di hidup kami. Dan kami menjadi berkat buat banyak orang lewat hidup kami. Mereka boleh melihat keberadaan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Engkau terus berjalan di dalam kehidupan kami bersama kami Tuhan. Menuntun kami untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Gembala. Dan berikan tepuk tangan yang meriah. God bless you.
syukur dan terima kasih Tuhan. Sungguh kami hidup karena anugerah-Mu. Biarlah kami menghormati Engkau ya Tuhan. Dimanapun kami berada, tetap kami menyadari kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Semua adalah anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Biar kami terus merendahkan diri di hadapan Engkau. Biar kami terus meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang terus mengerjakan firman yang sudah kami dengarkan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami hidup di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang tidak hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada. Kami percaya Allah beserta dengan mereka, dan kami percaya kasih karunia Allah juga beserta dengan mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon belas kasihan Allah untuk mereka. Jamah mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Kami berdoa bagi sidang jemaat-Mu yang sedang berada dalam keadaan yang lemah tubuh jasmani mereka. Jamah mereka Tuhan. Beri kekuatan bagi mereka. Terpuji nama Tuhan. Kami serahkan anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, dewasa, bagi mereka yang sudah lanjut usia. Di dalam nama Yesus kami percaya kekuatan Tuhan dicurahkan bagi kami semua. Terima kasih, terpuji nama Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan pimpin kami dalam perjalanan sehingga sampai ke rumah dan berjalan selamat. Demikian juga perjalanan hamba-Mu kembali ke Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati perjalanannya, berkati kehidupan pribadi, keluarga dan juga pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghibur dan pertolongan yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus beserta dengan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.